Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Kita masih di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sifat kepahlawanan. Nah, kita masuk di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Muatan pembelajarannya yaitu ada IPS KD 3.4, lalu ada Bahasa Indonesia KD 3.7, dan PPKN KD 3.1. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita menyebutkan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Seperti pada contoh di gambar berikut, yaitu adalah sosok dari Raden Patah. Nah, Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Raden Patah ini diangkat menjadi bupati daerah Gelagahwangi oleh Prabu Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit di kala itu. Nah, daerah Gelagahwangi kemudian dirubah namanya menjadi Demak. Nah, Kerajaan Demak ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Nah, sosok Raden Patah ini dikenal sangat menghormati pemeluk agama lain. Jadi, beliau tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama. Nah, bangunan bukti dari kemajuan Kerajaan Demak yang masih dapat kita temui saat ini adalah Masjid Agung Demak. Nah, untuk selanjutnya ada video singkat tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Selamat menyaksikan video tersebut. Oke, yang selanjutnya kita masuk di menjelaskan sikap kepahlawanan petugas pemadam kebakaran sebagai contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, para petugas pemadam kebakaran ini memiliki simbol, yaitu atau bukan simbol,
itu semboyan bagi mereka yaitu pantang pulang sebelum padam. Nah, para petugas damkar atau pemadam kebakaran ini merupakan contoh pahlawan masa kini yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan dan keselamatan orang lain. Nah, ini merupakan contoh sikap pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, yang selanjutnya kita masuk di pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menyebutkan informasi tentang pahlawan nasional. Nah, di gambar ini adalah sosok seorang Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, beliau adalah seorang dokter profesional yang lebih dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan nasional. Sebelum aktif berjuang, beliau dulunya bekerja sebagai dokter pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo ini menulis beberapa karangan-karangan yang menceritakan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1912, beliau bersama Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij. Apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah 3 tokoh, yaitu yang pertama ada Dr. Cipto Mangunkusumo yang ada di sebelah kiri, lalu kemudian Suwardi Suryaningrat yang di sebelah kanan, dan Douwes Dekker yang di bagian tengah, foto di bagian tengah. Nah, mereka bertiga ini dikenal juga dengan sebutan atau julukan Tiga Serangkai. Oke, untuk tugas tematik kalian hari ini yaitu ada 3 soal. Yang pertama, soal pertama, apa nama peninggalan seorang Raden Patah bagi umat Islam hingga saat ini? Soal yang kedua, sebutkan contoh pengamalan sila kelima Pancasila yang kamu lakukan di sekolah. Dan soal yang terakhir, nomor 3, sebutkan tokoh-tokoh dari Tiga Serangkai. Oke, alhamdulillah telah selesai materi dari pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Semoga materi yang dapat Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.